itu lebih fair, supaya argumen Pak Esra menjadi gugur kalau ayat itu ternyata bisa memiliki tafsiran yang lain, bukan dari Tuhan tapi dari kuno. Ya, ayat 15. Ayat 15 tadi yang kita setuju itu respon. Itu sudah bukan pada tataran itu lagi Pak Dante. Maksudnya saya kirikan gini, semua dua pihak sudah ada respon Petrus, di situ Petrus beriman. Ya. Sekarang sampai pada sudah setuju. Ya. Tidak ada persoalan lagi ya. Sekarang dikaruniakan atau tidak? Posisinya Pak Esra adalah dikaruniakan. Dasarnya adalah ayat berapa tadi Pak? Ayat 17. Nah, posisi Pak Dante adalah menolak, tidak setuju dengan ini. Berarti harus memberikan tafsiran atau argumen yang menggugurkan ayat yang dipakai oleh Pak Esra untuk mendukung klaimnya, ya, bahwa itu dikaruniakan. Silakan Pak, dan saya berikan kesempatan. Karena pada waktu itu banyak orang yang menganggap Yesus itu bukan anak Allah, tetapi raja secara manusiawi. Itu, dan Petrus yang mendapat penyingkapan dari Allah mengenai siapakah Yesus sesungguhnya, yaitu Mesias. Pak Dante, langsung saja saya pikir sudah poin pada posisi. Kalau bukan, Anda minta penjelasan, saya kasih penjelasan. maksudnya saya memberikan suatu kejelasan di sini. Jikalau Pak Dante menolak posisi Pak Esra, siapakah yang mengerjakan kalau bukan Tuhan? Saya sudah katakan tadi, ya, isinya. Sebelumnya banyak orang menganggap bahwa Yesus itu adalah raja secara manusiawi, makanya orang Yahudi menolaknya. Tapi Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan itu Allah yang mengucapkan. Iya. Tapi saya pikir posisinya sama ya. Allah yang mengerjakan. Isinya dikaruniakan. Allah yang mengerjakan. Isinya. Allah yang mengerjakan atau bagaimana? Isinya. Pak Dante. Siapa? Kalau pertanyaan siapa merujuk pada sesuatu oknum yang memberikan hal itu, ya, yang menyebabkan iman itu ada dan respon tadi. Ya. Siapa? Posisi Pak Esra adalah siapa? Tuhan. Apanya? Yang beri apanya? Yang menyebabkan iman ini ada dan respon tadi. Yang memberi apanya? Saya tanya dulu. Yang memberi apanya? Iman dan respon tadi. Kita Siapa? sudah sepakat di ayat yang ke-15 bahwa ya itu respon. Betul Pak Dante. Jadi begini, kalau lagi-lagi saya coba ini. Dua-dua pihak sudah setuju bahwa ada respon, ada iman. Petrus beriman. Posisi Pak Esra adalah hal itu terjadi, Tuhan yang mengaruniakan. Dasar ayatnya 15 ya. 17. Sekarang Pak Dante apakah setuju dengan ini atau tidak? Kalau tidak setuju berarti bukan Allah, iya kan? Kalau bukan Allah, lalu siapa dan apa dasar argumentasinya? Ini mungkin yang diminta. Tadi saya sudah katakan, ya, ayat 17, ya, itu isi yang dikaruniakan. Allah yang mengaruniakan. Iya. Ya. Kalau begitu Allah yang mengaruniakan ya. Allah yang mengaruniakan. Bukan imannya yang dikaruniakan, tapi isi. Allah yang mengaruniakan. Allah yang mengaruniakan ya. Iya. Allah yang mengaruniakan. Saya kembalikan kepada saya. Tapi posisinya sama ya. Pak posisinya sama dengan Pak Esra ya. Tetap berbeda. Karena pada akhirnya Pak Esra akan sampai pada definisi iman tidak pertanyaan saya. Tetap ada perbedaan. Tidak. Maksud saya begini Pak Dante. Pak Esra adalah Allah yang mengaruniakan. Pak Dante juga. Isi dari iman dikaruniakan Allah. Kalau iman, ya, iman itu berbicara tentang respon. Ya, dan itu sudah disepakati oleh dua pihak. Kalau orang merespon terhadap isi yang salah, pengertian yang salah, maka imannya mengarah kepada hal yang salah. Iya, maksud kata ini adalah iman Kristen ya, yang dibicarakan sini. Pertanyaannya, situ Petrus beriman, sudah setuju kan, Pak Dante? Saya setuju di ayat yang ke-15, itu iman itu, ya, yang ayat 15, itu iman. Iman ya. Ya. Ayat selanjutnya, sorry, ya, ayat ke-15, yang setuju itu iman. Ya, ayat 15, setuju iman. Ya, ayat yang ke-17, ya, apa? Yang ayat 17. Setuju ada iman di situ? Ya, yang dikaruniai isinya. Iya.
Petrus ada iman. Saya tidak bilang Petrus tidak ada iman. Ya, jadi Petrus berespon setuju kan? Setuju. Jadi dia punya iman. Ya itu iman. Ya. Nah, pertanyaannya dengan iman. Pertanyaannya siapa yang mengaruniakan? Apa yang dikaruniakan? Siapa yang menyebabkan iman dan itu? Sekarang pertanyaannya saya bingung dengan pertanyaan Anda. Karena apa yang dikaruniakan? Iman tadi. Apa yang dikaruniakan? Iman tadi yang sudah disepakati. Ini soal posisi Pak Dante. Jadi Pak Dante kan sudah mengatakan setuju ya. Di situ ada iman. Kita tadi bilang ayat 15 itu respon. Setuju ada iman. Itu respon. Kita tidak bilang ayat 15 itu dikaruniakan. Ayat 15 tidak dibilang di situ kita bilang dikaruniakan, tapi kita bilang di situ respon. Ada respon di sana? Ada respon. Ada iman di sana? Iman sama dengan respon. Iya. Yang dikatakan adalah dikaruniakan atau tidak? Nah ini kalau dikaruniakan berarti pemberian Tuhan. Kalau tidak berarti dari lain-lain. Nah posisi Tuhan yang dikaruniakan. Posisi Dante bagaimana? Isinya yang dikaruniakan. Siapa? Pertanyaan saya adalah siapa? Sekarang persoalan utamanya ya, saya akan jelaskan kenapa saya berkomitmen pada isu terus. Ya supaya Anda jelas. Ya. Persoalan utamanya ialah kalian tidak mau mendengar penjelasan saya tentang isi iman itu. Ya, isi dari iman itu pengetahuan. Ya, pengetahuan, perasaan, kehendak. Itu isi. Ya. Ketiga komponen inilah yang disebut iman. Ketiga komponen ini ya disebut iman. Ya, rangkaian dari iman. Iya kan? Ya. Nah, ini iman atau isi iman? Tidak, ini saya clearkan posisi ya. Dari ketiga komponen inilah. Ya, Anda berdebat katanya. Yang ini iman atau isi iman? Sudah jelas di atas komposisi iman. Dan yang namanya iman atau isi iman? Isi. Dari isi pengetahuan, termasuk pengetahuan. Di sini Petrus mengetahui Yesus adalah Mesias anak Allah yang ini. Isi iman. Tapi ya, Petrus mengetahui. Terasa dia merasa dia ini ya. Nah sekarang semua ini engkau Mesias anak Allah dia lalu lari. Pada ini isi iman. Padahal sebelum ayat 15 dia mengatakan itu iman. Ternyata sekarang ayat 17. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu. Kalau saya tanya, itu di situ, itu apa? Akan apa? Ayat berapa? 17. Ayat berapa itu? 17. Itu di situ tuh menunjuk pada bukankah bukan manusia yang menyatakan itu. Ya oke. Itu di situ adalah isi. Sedangkan ayat 15 tadi dia mengakui itu iman. Kenapa itu? Itu di situ menjelaskan yang di ayat 16. Ya. Kenapa itu bisa lari itu iman? Padahal di situ dia mengakui bahwa itu iman. Ya. Ya isi. Apakah iman berbeda dengan iman? Ya berbeda. Ya, kita dengan. Oke. Ya. Berbedanya, ya. Ya. Isi adalah komposisi. Ya. Pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Ya. Isi. Itu yang merangkai iman. Imannya ini yang mana? Ya, rangkaian dari ini semua. Rangkaian dari ini. Iya. Ya, rangkaian dari ini semua. Isi yang berbeda menghasilkan iman yang berbeda. Benar, tapi komposisi iman inilah pengetahuan perasaan kehendak. Betul? Iya. 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 Antara